mengcopy, mengedit, dan juga menyimpan dokumen dengan file yang berbeda. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja ke videonya. Microsoft PowerPoint merupakan aplikasi yang sering digunakan oleh para user karena aplikasi ini memiliki kelengkapan fitur dan juga memberikan kemudahan bagi para penggunanya, sehingga memberikan nilai lebih untuk aplikasi ini. PowerPoint dibuat dan dikembangkan oleh Microsoft. Program ini dirancang dan dibuat khusus untuk memudahkan kita dalam membuat template dan juga animasi. Versi terbaru dari PowerPoint adalah PowerPoint 2016. Cara memulai Microsoft PowerPoint menggunakan shortcut pada desktop. Pertama, nyalakan komputer, lalu tunggu sampai komputer menampilkan area kerja desktop. Pada desktop tersebut terdapat shortcut PowerPoint. Maka, lakukan perintah klik ganda pada icon PowerPoint tersebut atau dengan cara melakukan klik kanan kemudian pilih open. Apabila pada desktop kalian tidak terdapat shortcut PowerPoint, kalian bisa klik tombol start, kemudian pilih menu all program, kemudian cari Microsoft PowerPoint, kemudian klik Microsoft PowerPoint, maka jendela Microsoft PowerPoint tersebut akan terbuka. Mengenal elemen-elemen dasar yang ada pada Microsoft PowerPoint. Tampilan area program Microsoft PowerPoint secara default terdiri atas area baris judul yang berada paling atas di monitor. Area baris judul ini terdiri dari Quick Access Toolbar yang berisi tombol-tombol yang berfungsi sebagai alternatif penggunaan perintah yang sering digunakan. Contohnya seperti icon save, icon open, kemudian ada juga title bar. Title bar ini berisi nama file yang sedang dikerjakan atau sedang aktif. Kemudian ada juga tombol ukuran atau switching button untuk mengatur, menampilkan atau menyembunyikan jendela program dan menutup program. Kedua, ada juga area baris menu atau menu bar. Menu bar ini terdiri dari Office atau File, kemudian ada Home, Insert, Design, Transition, Animation, dan lain sebagainya. Pada area menu bar ini terdapat submenu-submenu yang dapat mempercantik PowerPoint yang kita buat. Ketiga, ada area kerja atau slide area yang merupakan halaman slide sebagai area kerja untuk memproses ataupun mengolah data dan berisi informasi yang berkaitan dengan perangkat bantu dalam proses pengerjaan dokumen ataupun data. Di area kerja ini terdapat view button, status bar, zoom level, vertikal atau horizontal scroll, area catatan, dan juga ada area outline. Cara membuat dokumen baru. Klik File, kemudian New, kemudian pada kotak dialog, klik Blank Presentation. Kemudian akan muncul slide presentation di layar monitor. Secara default, slide yang tampil hanya satu, maka untuk menambah slide berikutnya dengan cara sebagai berikut. Klik menu Home, kemudian New Slide, kemudian pilih tipe slide yang akan kita gunakan. Sesuaikan dengan kebutuhan presentasi. Cara menambah dan menghapus slide. Untuk lebih mudahnya, untuk menambah slide, kita bisa mengaktifkan slide yang ada pada monitor, kemudian klik tombol Enter pada keyboard, maka otomatis slide akan bertambah. Sedangkan untuk menghapus slide yang akan kita hilangkan, kita bisa mengaktifkan slide, kemudian tekan tombol Del atau Delete pada keyboard. Atau dengan klik slide yang akan dihapus atau dihilangkan, kemudian klik kanan pada mouse, kemudian pilih delete slide. Maka dengan sendirinya slide akan menghilang dari presentasi. Cara memilih dan mengganti layout atau tampilan slide. Pertama, aktifkan slide yang akan diterapkan themes-nya. Kemudian klik tab menu Home, kemudian Layout, kemudian pilih layout yang sesuai dengan keinginan, kemudian lihatlah perubahan yang terjadi. Cara menggunakan theme slide.
Pertama, aktifkan slide yang akan diterapkan themes-nya. Kemudian, klik tab menu desain. Kemudian, klik more untuk menampilkan kotak dialog themes yang lebih banyak lagi jenisnya. Kemudian, kita pilih themes yang lebih menarik atau sesuai dengan keinginan. Maka semua slide akan berubah themes-nya sesuai dengan themes yang telah kita pilih. Jika Anda hanya ingin merubah themes pada salah satu slide, maka caranya yaitu aktifkan salah satu slide, kemudian klik tab desain, kemudian tab more, kemudian tempatkan kursor pada themes yang akan dipilih. Kemudian klik kanan mouse, pilih apply to selected slide. Maka hanya slide yang dipilih yang akan berubah themes-nya. Kemudian jika kalian ingin tampilan background-nya berbeda dan lebih menarik sesuai dengan keinginan, kalian bisa pilih format background, kemudian atur sesuai dengan keinginan. Misalnya di sini ada gradasi, kemudian atur warna, kemudian bisa di apply to all ataupun hanya satu slide saja yang kita gunakan themes-nya. Cara menambahkan transition. Pertama, gunakan file presentasi laporan proyek, kemudian klik slide untuk mengaktifkan menu transition, kemudian klik tab menu transition, pilih more, kemudian pilih efek yang diinginkan. Untuk melihat hasil penambahan transition tersebut dengan klik preview untuk melihat hasilnya. Gunakan cara yang sama untuk menambahkan transition pada bagian yang lainnya. Cara menambahkan animasi. Pertama, klik text box pada area slide untuk mengaktifkan menu animation. Kemudian klik tab menu animation, kemudian pilih more entrance effect, kemudian pilih efek yang diinginkan. Untuk melihat hasil penambahan animasi tersebut dengan cara klik preview, kemudian gunakan cara yang sama untuk menambahkan animasi pada bagian yang lainnya. Cara membuat hyperlink. Gunakan file presentasi pada laporan proyek, kemudian klik insert, kemudian pilih save. Tujuannya untuk dijadikan sebagai tombol. Kemudian pilih tipe shapes yang akan kita gunakan. Kemudian drag shapes yang sudah kita pilih pada area kerja. Kemudian kita kasih teks sesuai dengan judul-judul yang ada pada slide. Misalnya menu utama, data pribadi, visi dan misi, dan juga gambar. Kemudian pada slide selanjutnya kita klik insert, kemudian shapes, kemudian pilih tanda next untuk tanda selanjutnya dan previous untuk tanda sebelumnya, dan juga untuk kembali ke menu utama. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat layar monitor yang sedang saya tampilkan. Kemudian untuk membuat hyperlink, klik insert, kemudian klik action, kemudian aktifkan hyperlink to, pilih slide, kemudian pilih ke data pribadi, aktifkan data pribadi, kemudian OK dan OK. Kemudian di visi misi juga sama, klik insert, kemudian pilih action, kemudian aktifkan hyperlink to, kemudian pilih slide, kemudian pilih visi dan misi, sesuaikan dengan hyperlink yang akan kita aktifkan. Begitupun selanjutnya. Kemudian kita beralih ke slide kedua. Klik previous, kemudian insert, action, aktifkan hyperlink to, pilih previous slide. Kemudian klik OK. Untuk menu utama pun juga sama, klik action, pilih hyperlink to, kemudian pilih slide,
kemudian slide pertama, dan klik OK. Untuk next, kita aktifkan next, kemudian action, kemudian pilih hyperlink to, kemudian pilih next slide, kemudian klik OK. Kemudian kita copy paste untuk menerapkan di slide ketiga dan keempat. Kemudian pada slide keempat, teks next kita ganti dengan teks selesai. Kemudian klik action, pilih hyperlink to, pilih and show, kemudian OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Ketika kita klik next, maka akan muncul slide selanjutnya, dan apabila kita klik ke menu utama, maka layar akan langsung ke bagian menu utama. Dan kita coba ke gambar, maka langsung ke slide area gambar. Mengatur animasi berjalan secara otomatis. Klik text box pada area slide untuk mengaktifkan menu animation, kemudian klik tab Reborn Animation Pane untuk membantu mengatur otomatisasi dari animasi yang kita buat. Pada animation pane itu kita dapat mengatur efek, timing, atau duration, ataupun delay, dan lain-lain. Lakukan untuk efek animasi pada text box lainnya. Setelah kita atur durasinya, maka tampilannya akan seperti ini, sesuai dengan otomatisasi yang telah kita buat. Untuk mengaktifkan sound pada area slide, aktifkan box area slide, kemudian transition, kemudian pilih sound, kemudian pilih applause misalnya. Maka akan berbunyi seperti itu. Menyunting pada tampilan area outline. Pertama, klik view, kemudian pilih outline view. Pada tampilan menu outline ini, Anda bisa mengedit secara langsung isi presentasi jika Anda inginkan, dengan cara klik slide di bagian outline, kemudian ganti teksnya. Menyimpan dokumen, klik file, kemudian klik save as, kemudian klik dokumen. Di save as tipe ada berbagai macam tipe pilihan penyimpanan, ada PDF dan yang lainnya. Kemudian klik save. Kemudian tinggal close untuk meninggalkan area PowerPoint. Nah, pembahasannya sudah selesai. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa dipahami dan juga dapat memberikan manfaat lebih kepada teman-teman yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.